Halo sahabat bonsai Nusantara, salam satu hobi. Berjumpa kembali dengan kami Evencio Bonsai. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman. Kita akan membahas tentang bahan bonsai siansi kecut ya. Ini siansi kan ada siansi manis juga. Ini kebetulan kita punya beberapa bahan seperti ini. Ini umur berapa mas ini? Ini kurang lebih sekitar 1,5 tahun mas. Kalau ini mas jumlahnya sendiri ada berapa? Kalau yang di sini kan kelihatan mas, yang di belakang sini ini mungkin cuma sekitar 10 mas. Cuma di tempat yang lain masih ada beberapa mas. Kan ini kita ngegroundnya yang dulu karena bahannya itu seadanya, jadi kita gimana ya mas? Ya bukannya asal menanam, cuma memanfaatkan yang ada mas. Kalau ini mas, ini yang di belakang Mas Rohmat sendiri kan ini ada ban yang sudah kosong, ini belum ditanam atau udah laku atau gimana? Oh ini kemarin ini di sini ada kimeng mas. Ini kebetulan sudah laku, cuma belum sempat untuk melakukan pergantian mas. Cuma nanti ini tetap kita akan ganti. Nah ini kebetulan ini sangat panas ya mas, ini cuacanya. Pohon juga sudah minta minum. Ini nanti akan kita siram. Nah seperti ini untuk pemrograman siansi itu. Kalau kita nggak melakukan pecah batang mas, jadi kita cuma main akar, tetap dikasih alas mas. Kalau untuk siansi sendiri emang tidak bisa pecah batang atau gimana mas? Bisa mas, siansi juga bisa dipecah ya, tergantung selera kok mas. Cuma kita kalau karakternya siansi kan bisa dipecah, cuma untuk menutup kambiumnya kan beda sama iprik atau kimeng, lebih cepat. Yang jelas ini lebih lambat mas kalau main pecah batang. Wah ini rumputnya juga tinggi-tinggi ya mas ini. Ini belum sempet mas ini. Nah besok ya ada rencana mau bersihin juga. Nah seperti ya ini ya bahannya. Kalau kita kasih alas, akar bisa menyamping ya, kita tinggal menata aja mas. Nah misal seperti ini kan pengontrolan akar mas. Di sini akarnya masih kecil-kecil, ini akar yang dominan kita potong untuk ngangkat akar yang kecil mas. Ya kalau untuk karakter siansi asal batangnya itu ada karakternya, misal agak miring atau kalau bisa ya meliuk, terus akarnya bisa terekspos menyamping muter segini, sudah kelihatan bagus tuh mas. Ini cek untuk jarak sendiri mas, ini berapa? Ini kelihatannya agak sempit ini. Ini sekitar 1 meter mas. Ini kan yang jelas kita namanya pembudidaya, kita mengutamakan kuantitas, yang penting banyak mas. Untuk besok kedepannya mau gimana kan kita pikir di belakang, lihat kondisi. Misalnya udah nggak memungkinkan ya kan, besok kalau siansi kan bisa kayak seperti ini, sudah ada karakternya, ini nggak perlu pemangkasan, ini tinggal diluasin aja. Kalau nggak ada karakternya, misal drujur seperti itu kan perlu pemotongan agar tumbuh tunas yang bawah, kan bisa mengurangi rimbunnya itu mas. Ini kalau jarak 1 meter sendiri itu emang idealnya segitu atau sebenarnya gimana mas? Atau cuman manfaatin tempat supaya tanamannya banyak aja atau gimana? Kalau kita ya memanfaatkan tempat mas. Cuman kalau untuk ideal kan tergantung seberapa besar kita mau panen. Semakin besar ya harus di planning mas. Lebih bagusnya semakin besar, jalannya juga harus semakin lebar. Kalau mau lihat bahan yang lainnya mas, di sebelah sini kan tapi banyak rumput mas. Nah sebelah sini ini juga. Nah ini caranya sama ya mas. Ini juga masih kita cagak ya, cuman ini sudah kokoh, soalnya ini kemarin kita melakukan pemotongan akar yang lumayan banyak ya. Ada 4 akar yang kita potong untuk menyeimbangkan yang lainnya, sama untuk menata akarnya.
Berarti itu kemarin juga ini Mas, di stop itu akarnya. Iya Mas, nah mungkin bisa dilihatkan ke teman-teman seperti ini. Bongol-bongolnya mungkin emang masih agak yang kecil ya Mas, masih agak kecil. Kalau ini Mas, untuk pemupukannya sendiri? Ini kemarin ini kebetulan seperti cara kita kemarin, kita lubang Mas di samping, cuma yang di sini kebetulan pupuknya nggak banyak, jadi ya pupuk sangat berpengaruh Mas. Mungkin kalau kemarin ini menanamnya kasih pupuk yang banyak, pasti besarnya juga nggak segini Mas. Tapi untuk ukuran 1,5 tahun dulu dari bibit yang lumayan kecil ya, termasuk ya ada perkembangan lah Mas, ya lumayan lah. Kita coba lihat yang agak besar itu Mas, kayaknya kok ada yang agak besar itu. Ini agak tinggi ya Mas. Wah, ini harus nunduk-nunduk ini Mas, jalannya ini. Nah seperti ini, perakarannya sudah muter. Besok kalau misal seperti ini, nah ini juga ini main potong ya ini. Besok seandainya ini mau dipanen pun nggak masalah Mas, kita potong sini kita nunggu tunas baru. Cuman kan ini kita masih pengen membesarkan ini Mas, sama lihat kondisi juga. Ini disokong pupuk kimia nggak Mas ini? Dulu pernah Mas, cuma nggak rutin Mas, baru sekali atau 2 kali itu awal Mas. Biasanya kita kalau pupuk kimia itu cuma awal kok Mas. Berarti kalau udah ukuran segini nggak perlu disokong pupuk kimia lagi Mas? Ya sebenarnya bukannya nggak perlu Mas, kalau kita sokong ya lebih bagus. Tapi kalau kita sokong pupuk kimia lebih amannya, misal sekarang kita sokong pupuk kimia, kita planning untuk lebih amannya loh Mas, kita panennya mungkin 4 bulan lagi atau gimana, lebih amannya ya. Walaupun misal kita sokong pupuk kimia sekarang, besok kita panen pun kemungkinan dia nggak masak, cuma lebih amannya Mas. Kalau ini Mas, rencana sendiri ini mau dipakai sendiri atau dijual atau gimana ini? Kalau untuk planning sih sebenarnya kita lihat kondisi Mas. Sebenarnya kalau untuk planning, misalnya teman-teman ada yang berminat ya nggak masalah, karena kita namanya petani kan Mas, porsi menanamnya juga banyak, jadi ya nggak perlu harus besar segini, namanya juga petani tuh Mas, sama-sama cocok, bisa lah Mas, nanti kita nanam lagi Mas. Berarti nanti nomor akan ditaruh di bawah ini ya Mas? Iya Mas, bisa Mas. Kalau untuk harga sendiri Mas? Untuk harga nanti kita langsung di WA saja Mas, kan posisi pohonnya juga besarnya beda-beda, karakternya beda-beda kan. Kalau untuk harga kan lihat bentuknya seperti apa Mas. Ya untuk rata-rata untuk besarnya ya sekitar seginian ya, dan akan sudah lumayan. Berarti asal ini ya, asal sama cocok aja ya Mas? Iya Mas, cuman kan sebenarnya kalau untuk planning jual sebenarnya kita nggak ada planning Mas sebenarnya, karena banyak juga masih agak kecil. Cuman kan kalau ibarat kata ada temen yang berminat kan bisa lah Mas, namanya juga petani juga kan Mas. Wah, ini sebenarnya kalau bersih kelihatan indah ini Mas. Cuma belum ada waktunya aja Mas, karena ya lumayan banyak tadi ngegernya itu juga. Nah ini ada lumayan Mas, sebentar. Wah tempatnya Waduh, agak berasa di hutan Ciansi ini. Iya Mas, kangelan. Lah semut mau biar reget Mas. nah itu tadi Mas. Nah seperti ini lumayan ya ini karakternya. Wah ini, nah ini kehalangan rumput ini Mas. Bentar. Nah ini demi teman-teman sahabat bonsai semua, kita sampai belesop. Kalau ini melio atau gimana ini Mas masuknya ini? Ini kita
cuma lihat kondisi juga kok mas. Kondisi pohonnya seperti apa ya, ini akar mas ini sebenarnya mas. Berarti itu dulu diangkat atau gimana mas itu kalau sebenarnya akar itu? Enggak, ini pas posisi awal ngeground kok mas. Kalau pas kemarin ini awal ngeground, kebetulan akarnya itu nunggang, tapi kita tetap tanam. Nah pesannya jadi seperti ini ya kan, yang namanya pohon kan karakternya apa, besok jadinya beda-beda kan mas. Kalau yang sebelah situ kan main akar rapi barat kata. Nah ini kan nggak harus melulu akar rapi juga toh mas. Oh, kita expose ya mas ini. Yang Perlihatkan secara dekat ini. Sangat indah ya ini. Ini semua tetap dikasih alas mas ini. iya mas, kalau nggak dikasih alas susah mas untuk menata akar biar bisa menyamping sini. Akar tetap pasti ke bawah mas. Tapi ini kok dulu nggak pakai ban kayak gitu mas? Gimana mas, karena sebetulnya lebih bagus kalau pakai ban mas, bisa untuk menampung pupuk, pemrograman juga enak. Cuman kalau kita pribadi, kita utamakan yang memakai ban itu untuk program yang pecah batang mas. Jadi kita melihat efisiensinya menanam pohon itu loh mas. Paham kan maksudnya? Oh, siap mas. Jadi calon ini sing kangelan nandangi sing nganggo ban. Nah mas. seperti itu mas. Kalau pecah batang kan, kalau nggak pakai ban ya sebenarnya bisa, cuma lebih susah. Kalau nggak pecah batang sebenarnya tetap bagus-bagus pakai ban, tapi kalau ada ban itu kita gunakan untuk yang lebih sulit gitu loh mas. Coba kita lihat dari sebelah situ ya mas ini. Ini di sini rungkut ya mas. Ya mas, nah ini demi sahabat bonsai semua, kita sampai belusuan ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Nah oke, karena sangat panas, ini kita cuma ngobrol santai aja. Gobios mas, saking panasnya. Nah ini tadi sedikit kita melihat-lihat review ya. Ini umur sekitar 1,5 tahun. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi teman-teman semua. Kalau ada baiknya bisa dipakai, kalau kurang pas atau kurang cocok bisa dilewati. Nah oke, mungkin cukup sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.